Halo, perkenalkan nama saya Julius Rabungan dari 10 MIPA 5. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi tolak peluru. Pengertian tolak peluru. Tolak peluru adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Tidak seperti olahraga cabang lempar lainnya, yaitu lempar cakram, lempar lembing, dan lempar martil, tolak peluru dapat dilakukan di lapangan indoor maupun outdoor. Hal ini disebabkan tolak peluru tidak membutuhkan area pendaratan yang luas, tidak lebih dari 25 meter. Yang kedua, sejarah tolak peluru. Tolak peluru atau the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno. Tetapi dengan tata cara dengan peraturan yang berbeda, menurut Homer pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Sayangnya, tidak ditemukan catatan sejarah yang menjelaskan bentuk dan bahan yang digunakan sebagai peluru pada waktu itu. Yang pasti, tolak peluru menjadi salah satu bentuk latihan perang yang dilakukan para prajurit dari Troya dan kemudian dipertandingkan antar prajurit. Catatan sejarah tentang olahraga tolak peluru yang berhasil ditemukan adalah tentang diadakannya kompetisi di Skotlandia pada abad pertama, kemudian pada abad ke-16 Raja Henry ke-7 dari Inggris menyelenggarakan pertandingan yang sama, yaitu lempar palu dan lempar beban. Indonesia mengenal tolak olahraga peluru melalui pemerintah kolonial Belanda yang memasukkan dalam kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah milik Belanda. Namun tolak peluru hanya dimainkan oleh para siswa bangsawan Belanda sehingga kaum pribumi tidak terlalu mengenal olahraga ini. Kepopuleran tolak peluru kemudian melahirkan berbagai perkumpulan olahraga tolak peluru di Jawa dan Sumatera. Sumatera Athletic Bond (SAB) di Medan menyelenggarakan kompetisi atlet yang diikuti MULO, HBS, dan sekolah lainnya. Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan adalah tolak peluru. Meski keberadaan tolak peluru sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI baru terbentuk pada tanggal 3 September 1990. Dengan adanya PASI, olahraga atletik termasuk tolak peluru makin berkembang. Kegiatan pertama yang dilaksanakan PASI adalah pemilihan duta-duta atletik yang akan mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Selanjutnya, Indonesia juga rutin mengirimkan delegasi untuk mengikuti kejuaraan regional dan internasional serta terus melakukan pembinaan atlet tolak peluru. 3. Teknik tolak peluru. Ada 3 jenis teknik dasar tolak peluru yang harus Anda kuasai sebelum melakukan olahraga yang satu ini, yaitu teknik memegang peluru, teknik meletakkan peluru di leher, dan teknik melakukan tolakan. Yang pertama, teknik memegang peluru. Letakkan peluru di telapak tangan, pegang peluru dengan erat menggunakan jari tangan dan dengan posisi jari-jari dikembangkan. Gunakan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meletakkan peluru. Letakkan dari kelingking di bagian samping peluru dalam posisi menekuk, sementara ibu jari berada pada posisi biasa untuk menjaga keseimbangan peluru. Berikan tenaga lebih pada ibu jari agar bisa menahan peluru lebih kuat sehingga tidak jatuh. Rapatkan jari jemari termasuk kelingking dan tempelkan pada bagian belakang peluru. Letakkan ibu jari di bagian samping peluru agar seimbang. Cara ketiga hampir sama dengan cara kedua, yaitu dengan merapatkan jari-jari tetapi dengan posisi sedikit lebih renggang. Teknik ini cocok untuk Anda yang memiliki telapak tangan yang kecil. Yang kedua, teknik meletakkan peluru di leher. Sebelum meletakkan peluru di leher, Anda sudah harus memutuskan teknik memegang peluru yang paling disukai, nyaman, dan bisa menghasilkan tenaga tolakan yang paling besar. Penggunaan tangan kanan sangat dianjurkan untuk memegang peluru, kecuali bagi Anda yang kidal. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangkah. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih stabil dan mantap. Yang ketiga,
Teknik menolak peluru. Sebelum menolak, posisi tubuh harus siap dengan kaki kanan yang akan digerakkan ke depan sebagai tumpuan. Menggantikan kaki kiri yang digunakan untuk bersiap, kaki kiri lurus ke belakang dan tidak tegang. Lutut kanan sedikit ditekuk agar lebih kuat mendorong lemparan dan pandangan tetap fokus. Pada saat melakukan tolakan, putar badan ke arah sektor pendaratan, kaki kanan menolak dan melonjak agar tenaga yang cukup besar untuk mendorong peluru seluruhnya berada di tangan kanan yang memegang peluru. Setelah itu, lontarkan peluru dengan sudut dolakan 40 derajat ke arah atas. Setelah peluru dilontarkan, kaki mendarat kembali ke tanah dengan posisi sedikit menekuk. Sementara itu, posisi badan adalah ke arah depan dengan pandangan melihat ke posisi jatuhnya peluru. Yang keempat, lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri dari dua bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm. Sebagai batas lingkaran, bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 110 cm, dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah ditandai garis batas sektor lain sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Sekian penjelasan tentang materi tolak peluru. Terima kasih.